Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1162. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, tumbuh dan wafat di kota Tirmidz, makanya dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, orangnya saleh, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, membuat kitab hadis juga, ya, Sunan At-Tirmidzi, atau dikenal di zaman Jami' At-Tirmidzi. Tahukah antum beliau di masa sepuhnya buta matanya, masa sepuhnya sampai buta, kemudian masih bermohon kepada Allah, berdoa. Ditanya oleh koleganya, ya Syekh, lima hakadha, kenapa anda sampai menangis seperti ini, sampai buta matanya? Jadi buta mata itu karena banyak menangis, berdoa. Apa kata Imam At-Tirmidzi? Laqad khasyitu law tawaffani rabbil an, saya takut sekali kalau diwafatkan oleh Rabbku pada saat ini, masih kurang bekalku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan, imam besar, ahli Quran, ahli hadis, ahli tahajud, ahli siyam, mengarang kitab hadis, banyak pahalanya insyaallah, tapi di akhir hidupnya masih menangisi dirinya sampai buta matanya karena takut bekalnya masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum cek, antum imam besar juga bukan, jadi makmum kadang-kadang, Quran bukan ahlinya, hadis juga belum dihafalkan sepenuhnya, silahkan cek di hadapan Allah seperti apa antum. Beliau menangis sampai buta, antum masih bisa melihat, kenapa tidak pernah digunakan penglihatan pada yang baik-baik? Ada anak 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai detik ini, sampai malam ini, masih belum punya waktu hanya sekedar untuk membaca, antum butuh berapa tahun lagi? Karena itulah kemudian, setidaknya kalau anda belum mampu meningkatkan kesolehan, berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, seyogianya saya ingatkan antum, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Tirmidzi nomor hadis 1162. Lihat baik-baik. Akmalul mu'minina imanan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, sempurna imannya. Masya Allah, orang mukmin, orang beriman yang paling sempurna imannya. Apa Wasallam? Ternyata tidak nampak sekedar dalam ukuran salatnya, tidak disebutkan puasanya, bukan banyaknya hafalan Qurannya. Kata Nabi, ahsanukum khuluqa, ahsanuhum khuluqa. Ternyata orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Akhlak menunjukkan sempurna iman. Masya Allah. Jadi kalau antum salatnya bagus, bacaannya bagus, hafalan Qurannya banyak, tapi maaf, sisi yang ini kemudian kosong, maka di situ menunjukkan imannya masih belum sempurna dalam ukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim nomor hadis 5611. Maaf, ini hadisnya populer tentang muflis. Yati yaumal qiyamati bisalatin, datang orang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak, wa siyamin, puasanya rajin, wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Maaf, wa yati qad syatama hadza, cuman sayang dia pun membawa banyak dosa, pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hadza, senangnya menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih, kadang-kadang secara fisik. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bunuh orang, pukul orang, sebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu akbar. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang berbuat kebaikan, dia sholat, kemudian setelah itu dia mencela orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan langsung pada yang dicelanya seketika. Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti itu tuh yang di luar tuh. Sama, pindah. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil terus. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis keburukannya, habis kebaikannya yang ini, kemudian tersisa keburukannya. Jadi kebaikan modal sudah tidak ada, keburukan masih ada. Contoh, pernah berdusta pada orang lain misal, maka apa kemudian yang terjadi? Diambil keburukan dosa orang tadi, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka.
Karena itu selalu ketakwaan dalam pengertian ibadah ritual akan bersanding kebaikan takwa dalam wujud ibadah-ibadah berbentuk akhlak. Teman-teman, hadis riwayat di At-Tirmidzi, disalin lagi kemudian di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di At-Tirmidzi nomor hadis 1987, di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-18. Di situ kemudian disebutkan an Jundub bin Junadati wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma qala, hadis riwayat Jundub bin Junadah, nama samarannya atau laqabnya Abu Dzar Al-Ghifari, juga dari riwayat anhuma, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Perhatikan baik-baik, kalimat takwa setidaknya 115 kali. Kadang disebutkan menunjuk pada ibadah ritual. Salat disebut bagian dari takwa. Quran surah kedua ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Ayyu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tapi juga takwa disebutkan terkait dengan akhlak. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang dikerjakan. Apa rahasianya? Teman-teman, yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang mulia.